ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus RW, RT, ketua masjid, ketua sosial kematian, ketua-ketua para organisasi komunitas masyarakat kita ini, orang tua kami, ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik, ada adik-adik Pak, ya mudah-mudahan adik-adik ya. Seluruh yang hadir yang besar terdapat saya himbau ulang. Izinkan pula nama-nama yang bunda, abang, kakak tak dapat saya sapa semua. Alhamdulillah malam hari ini kita berada pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Sebelum kita ngaji, saya minta maaf. Saya tadi sholat isya di kawasan TPRI, dekat masjid TPRI. Jadi ada kajian di situ, rupanya tanya jawab panjang pula. Saya biasanya mengelak jadi imam, rupanya imam muazzin, terpaksa jadi imam. Udah pilih ayat pendek. Lupa selesai sholat, Ustaz tanya dulu. Saya ada kajian nih, izin Pak ya, mau ngebut lah untuk naik motor. Itu udah tengok panggilan, Bu Hajah Sukarawati dah 5 panggilan, ya kan? Pak Irham udah 10 panggilan. Jadi dipanggil, ya kan? Mohon maaf atas keterlambatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji kita malam hari ini kita mau bahas tentang merdeka. Walaupun Pak Irham sudah dengar sedikit kan. Apa itu merdeka? Merdeka dalam pandangan Islam. Karena hari ini kan tanggal 15 Agustus, bersamaan pula dengan Maulidur Rasul, diutusnya Rasulullah. Kata Imam Ibni Radqi dalam perang nama perangnya perang Al-Qadisiyah, apa kata beliau? Sesungguhnya kami datang untuk membebaskan, Islam ini datang untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan, dari kesulitan, kezaliman, kepayahan, untuk menuju satu kemenangan yang kita sebut dengan kemerdekaan. Itulah dia jalan Islam. Diutusnya para nabi dan rasul untuk memerdekakan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu merdeka? Merdeka itu bahasa Sanskerta, diambil dari kata mahardika. Pernah tuh Pak Peridas tengok itu? Mahardika. Mahardika itu adalah kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kesuksesan, kebebasan dalam berdiri di atas kepemilikan sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Bukan kebebasan melakukan, tapi bebas kita menggunakan apa yang kita miliki untuk berdiri sendiri, berdikari kata orang lain. Dalam bahasa Arabnya, merdeka itu disebut al-hurriyah. Al-hurriyah. Tapi mengingat hari kemerdekaan bukan al-hurriyah, tapi yaumul istiqlal. Mengingat hari kemerdekaan. Al-hurriyah itu tempatnya pembebasan dari keterkungkungan. Maka ketika kita merdeka hari 17 Agustus 45 itu disebut Yaumut Tahrir, hari kemerdekaan. Lalu mengingat hari tahrir itu disebut Yaumul Istiqlal. Mengenang hari kita dibebaskan, kita hari ini merdeka dari keterkungkungan. Apa itu merdeka? Ujungnya kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Wah, betul. Asnan, udah merdeka kita Pak Haji. Bapak Ibu, kalau kita sebut dalam konsep bernegara, nanti kalau di live TikTok atau fanpage nanti kena tangkap oleh Ustaz. Nanti kita bilang, oh ini negara belum merdeka. Tak enak pula kita. Tapi setidaknya kita merdeka untuk beberapa hal, tapi belum merdeka dalam beberapa hal. Satu hal yang merdeka, kita merdeka untuk mengerjakan agama kita. Kepercayaan kita bisa ibadah. Dan negeri ini walaupun kita masih terkungkung dengan aturan-aturan, bahkan kita secara ekonomi masih dijajah oleh negara berkuasa, setidaknya kita sudah merdeka dari penjajahan, dari ketakutan. Kita sudah berada dalam rasa aman. Setidaknya itu dulu. Tapi jauh dari kita membicarakan negara, lebih baik kita bicara tentang diri kita, individu pribadi. Karena negara ini ada yang diberi amanah, tapi amanah sebagai pribadi, apa tugas kita?
menjadi Abdullah, yang sekaligus dalam perjalanan Abdullah itu untuk mengabdi kepada Allah juga berbagi kepada sesama untuk menjadi khalifah. Dalam lingkungan terkecil ada keluarga, dalam lingkungan yang lebih besar lagi ada rumah tangga, ada lingkungan yang lebih besar lagi ada rukun tetangga, ada rukun warga, ada kelurahan, ada kecamatan. Kita tak kisir yang besar-besar, minimal lingkungan diri dan keluarga kita. Apakah kita sudah merdeka? Kita lihat konsepnya. Di dalam Islam, merdeka itu adalah kemenangan, kejayaan. Kehidupan dunia ini adalah ujian. Semua keadaan ini adalah ujian, dan kejayaan kemerdekaan bagi orang beriman bukanlah dunia. Bapak Ibu, bagi orang beriman, dunia ini bukan sebuah kemerdekaan, tapi dunia ini adalah sebuah perjuangan sampai pada puncaknya merdeka, karena merdekanya berjaya selama-lamanya. Itulah yang dimasukkan ke dalam surga. Maka ada hadis di dalam kitab Adabul Mufrad, juga dalam banyak riwayat diriwayatkan dari Imam Muslim, bahwa apa kata Nabi? Ad-dunya sajnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Apa maksudnya penjara? Hidup bagi orang beriman di dunia ini dia sedang berjuang. Kemerdekaannya ketika dia sudah tak terkungkung oleh ikatan dunia. Apa perjuangannya? Mematuhi aturan, mengendalikan semua keadaan, sampai pada puncak perjuangan itu dia akan dapatkan kemenangan. Allah katakan dalikan fawzul azim. Bentuk perjuangannya apa? Yang pertama, bentuk perjuangan kita di dunia ini sedang berdagang. Kita sedang berjual beli. Pertanyaannya, nanti jual beli kita laku atau tidak? Mana ayatnya Pak? Surah As-Saff ayat 10. Hafal Bapak Ibu? Siapa yang hafal Pak hadiah? Kecuali Pak Imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Hai orang-orang beriman, maukah kutunjukkan satu perdagangan, satu jual beli, satu usaha, satu perjuangan yang membebaskan kita dari azab yang pedih, yang memerdekakan kita dari kesulitan dan kepayahan. Apa dia perjuangannya? Apa dia usahanya? Tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, sungguh-sungguhlah beribadah, berjihad dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, kerjakan, dengan meninggalkan apa yang Allah larang, tinggalkan. Dengan harta dan dirimu Allah akan ampuni dosa-dosamu, dimaafkan kesalahanmu, dan dimasukkan ke dalam surga. Yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, bukan sungai Said, bukan pula sungai Siak, bukan pula sungai Bata. Apa itu sungai Bata? Sungai apa? Sungai yang di dalam surga. Yang di dalam surga itu ada satu sungai dengan 3 minuman. Apa nama sungainya? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kalau kita merdeka di akhirat, kalau kita betul-betul menang Pak, kita bebas minum. Minum pertama jahe. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka diberi minum dari air yang berisikan, gelas-gelas yang berisikan air jahe. Ada jahe mana Pak? Tengok Pak Ade. Mana Pak Ade? Bakso ada nggak di surga ya? Ada ya? Ada Pak Ade? Ada bakso. Apa lagi? Wa ka'san dihalqa, depan mereka ada air susu. Apabila mereka minum, hilang haus selama-lamanya. Kalau minum di dunia banyak-banyak minum, kita jadi sesak napas bikinnya. Kalau minum di surga satu tetes hilang
minum lagi, semakin nikmat, tak pernah merasakan hilangnya nikmat. Apalagi Pak, surga ada 3 minuman. 1, jahe. 2, susu. Yang ketiga, madu. Jahe, susu, madu. Ada 4, satu lagi anggur, tapi tidak memabukkan. Anggur yang tidak memabukkan. Bapak-bapak jangan minum anggur sekarang, nanti aja dalam surga, ya. Siapa minum anggur dunia, nanti dia tak dapat minum anggur di akhirat, karena diharamkan. Sama laki-laki yang memakai sutra di dunia, nanti dia tak dapat pakai sutra di akhirat. Baik Bapak Ibu, inilah kemenangan yang Allah janjikan. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Itulah tempat sebaik-baik tempat tinggal di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah dia kemerdekaan. Itulah dia kemenangan, kesuksesan yang paling sukses. Tak ada lagi yang lebih sukses daripada itu. Maka dalam konsep kemerdekaan bagi orang beriman, kebebasan, kemenangan, kejayaan itu surga. Tapi kemerdekaan di atas dunia ini ada 3. Apa dia? Dia keluar dari kezaliman, dia keluar dari kebodohan, dia keluar dari terkungkungan, dia keluar dari penghambaan dari segala sesuatu. Maka konsep kemerdekaan dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, tahrir minal makhluk ila ibadillahi ahad. Apa bahasa Arab itu Pak? Tahrir minal makhluk ila ibadillahi ahad. Itu bahasa Bangkinang sebelah Madinah Pak. Di Bangkinang di Madinah itu ada bahasa Bangkinang kayak gitu dia Pak. Tahu artinya Bu? Merdeka dari penghambaan kepada makhluk, merdeka dari menghambakan diri kepada manusia, kepada harta, kepada pangkat, kepada orang lain. Kita hanya menghambakan diri kepada pencipta Allah yang ahad. Apa itu merdeka? Kalimat dalam iman, nama merdeka itu adalah La ilaha illallah. Itu kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam surah As-Saff tadi, mau nak menunjukkan satu perjuangan yang mengantarkan kalian kepada kemenangan, yang membebaskan dari penderitaan, kepayahan, penjajahan. Nah, begitu. Apa dia? Iman. Apa itu iman? La ilaha illallah. Kemenangan atas iman ada satu kalimat yang agung, nama kalimatnya takbir. Takbir. Allahu Akbar. Itu. Pertanyaannya, merdeka belum kita nih? Secara pribadi masih terkungkung kita dengan orang? Insyaallah tidak. Masih kita diikat oleh utang? Mudah-mudahan tidak. Masih diikat oleh harta, pangkat dan jabatan? Mudah-mudahan tidak. Kalau masih terikat itu, tinggalkan itu semua, datanglah kepada Allah, mohon, ya Allah, lepaskan aku jeratan dari jeratan manusia. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Ya Allah, lepaskan aku dari ikatan manusia, ikatan utang, ikatan aturan, ikatan penghambaan. Ada kawan saya Pak, sekolah di Australia, kerja di Australia. Tadi pagi dia cerita lagi. Dia asal mau sholat tak bisa. Akhirnya di waktu kerja itulah dia sholat. Ketahuan sama bosnya, dituduhlah dia tidak produktif mengambil waktu kerja. Akhirnya kalau dia mengambil waktu kerja, dia mesti bayar berapa menit spare-nya yang terpakai olehnya untuk melaksanakan sholat. Dia mesti bayar. Potong gaji, potong. Akhirnya dia oke. Tapi ternyata dengan dia meng-spare waktu sholat itu, ternyata produktivitasnya jauh lebih baik ketimbang dia yang kerja seharian. Diukur selama ini dengan yang terus kerja, yang dia sholat, kemudian waktu sholatnya itu dibayar, dipotong gajinya. Lalu kata bosnya, kok semakin bagus di produktivitasnya. Lalu dia buat aturan, mulai sekarang semua yang muslim di perusahaan ini boleh sholat, karena yang sholat produktivitasnya bagus. Artinya apa? Dia sudah terlepas dari aturan penghambaan seorang manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kantor juga di Indonesia, bahkan tidak diizinkan pakai kerudung kerja, tinggal masih takut kita dengan penghambaan pada manusia. Maka inti kemerdekaan itu kita tidak menghamba, tidak patuh kepada siapapun kecuali hanya patuh kepada Allah. Kalimat kalau kita merdeka ini kan kalimatnya merdeka jaya, gitu kan? Merdeka hidup atau mati? Ya hiduplah, masa mati pula? Merdeka atau mati, hidup atau mati? Merdeka surga atau neraka, gitu ya. Bagi orang beriman, merdeka adalah pahala. Kalimat yang mengantarkan kepada pahala itu adalah la ilaha
illallah. Kemenangan atas kalimat itu, kemenangan atas kemerdekaan itu adalah Allah Akbar. Baik, bagaimana caranya supaya merdeka? Kata para ulama, jangan pernah melakukan satu urusan tanpa melibatkan Allah. Libatkan Allah dalam semua urusan, maka kita akan menang. Apa kemenangan bagi orang beriman? Semua urusan jadi pahala. Semua dapat pahala. Bapak Ibu, kalaulah kita hitung kita sejak lahir, sejak kita balik sampai kita nanti meninggal dunia, atau sampai hari ini. Sampai hari ini, kemenangan itu adalah kemampuan kita mengukir pahala. Maka orang yang mengukir pahala banyak, dia akan mendapatkan bekalan yang banyak. Dia akan betul-betul menang nanti di akhirat. Kalau satu dosa itu adalah membuat kita celaka, itulah yang menjajah kita. Atau satu kesia-siaan itu membuat kita rugi. Kira-kira satu hari kita mulai balik, ini anggaplah hari pertama balik 1 lembar, hari kedua balik 2 lembar. Kita hitung berapa hari kita sudah balik. Anggaplah saya 48 tahun. Dari hitung tadi saya hitung kalau 1 tahun 365 hari, 48 turun, anggaplah saya balik umur 13, berarti 35 tahun sudah beramal setelah balik. Hitung satu harinya sekali setahun 365 kali 35, jumlahnya 12.775 hari. Kalau dalam 12.775 itu dianggap satu harinya 1 lembar. 1 lembar itu catatan bekal kebaikan pahala. Kira-kira anggaplah 1 lembar itu ada 24 baris Pak. Baris pertama 1 jam, 2 jam, 24 baris. Kira-kira kita lakukan Bu, Ibu, saya, kita semua, mana banyak catatannya pahala, atau catatannya kosong, atau catatannya dosa? Kosong dan dosa. Maka ini Pak, gak ada jawab. Mana kira-kira Pak? Pak Farid. Anggaplah pahala, berapa jam kita? 24 jam. Pahala kita hitung sholat. Sholat berapa jam? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Anggaplah sisa. Kita hitung satu sholat 20 menit ada Bu? Ada 20 menit Pak? Anggap aja lah 20 menit dengan sholat-sholat sunat, dengan iktikaf di masjid 20 menit, tambah ngajinya. Kita hitung aja lah sehari itu kita ibadah, sholat, ngaji, zikir, semua kajian, habis waktu 3 jam ada? Anggaplah 3 jam ya. Apalagi itu Ustaz 10 menit nama, telepon banyak lagi doang gitu kan. Anggaplah tetap iktikaf tunggu tadi kan. Anggaplah 1 jam ini sholat-sholat, anggap 3 jam. Oke, 4 jam atau 4 jam dengan sholat duhanya, dengan sholat tahajudnya 4 jam. Masih ada sisa waktu 20 jam. Tidur berapa jam? Anggaplah 8 jam, berarti 12 jam. Masih ada 12 jam lagi Pak. Yang 12 jam itu, oke, yang 4 jam pahala. Yang 8 jam tidur pahala atau sia-sia atau dosa? Harusnya tidur itu jadi pahala bagi orang beriman, karena kemenangan. Karena orang kafir tidur, orang beriman juga tidur. Tidurnya orang beriman setiap perbuatan menyertakan Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ibu bapak ibu ada tidur baca doa anak? Iya lah kau. Kadang-kadang tidur bersama handphonenya pula nonton orang tidur. Itu handphone. Ya kan? Lupa dia. Apa artinya? Catatan amal kebaikan itu ketika menyertakan Allah disebut amalan berkesadaran. Amalan berkesadaran menyertakan Allah. Maka bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Itulah amalan kesadaran bersamakan zikirnya. Kalau kita hitung dari tidur, 8 jam. Bekerja berapa jam? Anggap pula 8 jam kan, jam 8 sampai jam 4. Di antara kita bekerja itu berapa banyak pahala, berapa banyak sia-sia, berapa banyak dosa. Mungkin itulah kata Bu Hajah ini tadi, berdosa ya kan? Mulai ngajak orang bicara, karena mulai pula bicara kita ngajak gibah orang ya Pak. Bapak Ibu, kira-kira mana banyak pahala? Anggaplah kosong, sia-sia. 8 jam kosong, banyak benungnya. Contoh ini, apa kata guru kita? Ini guru kami ini. Saya ke Pekanbaru ini katanya. Ini maaf Pak. Tidak satupun orang yang saya lihat, ini kena guru kami ini, dia ahli zikir. Tidak satupun orang Pekanbaru ini yang sadar dalam bernapas katanya. Anda nak Bapak Ibu sini berkesadaran napas? Tak ada. Tak ada satu orang Pekanbaru ini yang sadar bernapas. Terus tak ada satupun orang Pekanbaru ini yang sadar matanya berkedip. Saya tanya, Mbah, orang Pekanbaru ini sadarnya apa? Semua orang Pekanbaru ini sadarnya cari duit gitu. Katanya.
sadarnya kepada duit, sadarnya kepada harta, sadarnya kepada kekuasaan. Tak berapa orang yang sadar kepada nafas. Jenengan mesti sadar dalam bernafas, karena nafas itu milik Allah Ta'ala yang dipinjamkan. Lalu kita sadar kepada harta yang sementara, pada nafas itu akan kembali selama-lamanya. Nafas itulah dirimu, karena ditarik nafas bersama ruh, dia akan datang kepada Allah. Adakah nafas berkesadaran? Banyak nafas tak sadar, yaitu sia-sia. Berapa nafas kita saat 1 menit Pak? Ada 20? Ada nggak 20 nafas dalam 1 menit Pak? Ada Pak ya? Ada nggak 20 kali kita berzikir dalam nafas itu? Nggak ada kan? Artinya apa? Kehidupan kita ini banyak dalam kesia-siaan. Maka orang yang mampu menundukkan kehidupannya, dia tidak menyia-nyiakan kecuali dia mengukir pahalanya. Dia tahrir minal makhluk ila ibadatullahil ahad. Dia semua persembahkan kepada Allah. Semua ukiran-ukiran kehidupannya disertakan disebut dengan berkesadaran, yaitu zikir kepada Allah. Apa kata Nabi? Kullu amrin zibani wa lam yubda bi bismillah. Semua urusan itu tercela, tak ada nilainya, bahkan sia-sia seperti bangkai yang bergelimang biasa, kecuali dia memulai urusan itu dengan bismillah, dia mengakhiri urusan itu dengan alhamdulillah, dia menghadirkan Allah Ta'ala dalam setiap perbuatannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada tak Bapak Ibu gitu kita? Ada tak? Kadang-kadang ada tak ya? Oke. Dari 12.000 catatan itu, anggaplah pahalanya 4 jam tadi, yang kosongnya 8 jam, yang tak jelasnya 8 jam pula. Ada dosa misalnya 3 jam dosa, dihitung kita ngomong salah, itu 3 jam, tetap banyak pahala. Lalu apakah setelah 12.000 lembar itu kita bisa minta hapus dosa? Bisa. Ya Allah, ini dosa-dosaku hapus. Tapi apakah catatan kosong yang telah kosong itu bisa kita isi dengan pahala? Bisa nggak? Ini dah terlewat, bisa nggak diisi lagi? Tak bisa. Yang dosa bisa dihapus, yang pahala tak bisa ditambah. Lalu bagaimana cara mengisi pahala? Sisa catatan bila yang ada ini. Berapa lembar lagi kira-kira Bu? Pak Darmanto dah habis. Tinggal kita kirim aja ke catatan-catatan yang kosong lagi. Kira kita berapa lembar lagi Pak? Berapa lembar lagi Pak? Hah? Tak tahu kan, yang punya lembaran dia kan. Maka kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita sudah sadar bahwa kemenangan itu adalah pada perjuangan atas iman dan amal, maka catatan-catatan kemenangan kita agar kita merdeka, yang sisa itu harus kita isi dengan sungguh-sungguh. Apa isinya? Identitas seorang musliman, orang beriman itu ada beramal wajib. Amal wajib itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji, menutup aurat dan turunannya, semua amal wajib. Amal wajib itu identitas. Siapa yang meninggalkan amal wajib, dia bukan identitas sebagai muslim. Bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia munafik, bisa jadi dia kafir. Saya ulangi, amal wajib itu identitas, KTP. Nggak bisa tinggalkan amal wajib. Kalau ditinggalkan, fasik kita. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Lalu apa amal wajib yang tak bisa ditinggalkan? Kita baca. Salat, puasa, zakat, haji, 4 semua kan? Dari 4 di mana Bu? Ternyata ada tawar-menawar. Salat masih bisa, orang haid dan nifas tak salat. Anak-anak kecil sampai balik boleh tak salat. Orang dalam keadaan musafir boleh berjamaah dan qasar salat. Berarti bagaimanapun perintah itu tetap ada keringanannya. Puasa tak semua orang pula bisa puasa. Orang sakit bisa dengan fidyah. Orang musafir bisa ganti hari lain. Zakat hanya orang kaya punya emas 85 gram ke atas atau 20 dinar. Dia setara 200 juta lah hari ini. Kalau uangnya kurang dari segitu, campur tabungannya, maka dia tak wajib zakat. Haji hanya orang yang sehat dan orang yang mampu melakukan perjalanan atasnya, karena ada perbekalan. Maka ketika perintah itu masih banyak tawar-menawar. Lalu apa di antara kemerdekaan itu? Nah, ini dia yang kedua, yaitu tahrir minan nafsiyah. Bebas kita dari dorongan nafsu. Dalam diri kita ini ada 2 dimensi Pak. Satu dimensi nafsu, satu lagi dimensi qalbu. Nafsu itu badan, makan, minum, tidur, kawin.
Itu diajar tak diajar dia ngerti tuh Pak. Dia tahu keinginannya, tapi dia tak tahu aturan. Qalbu ada dalam diri kita ini. Mana dia yang ditiupkan? Itulah sebenarnya diri kita. Nafsu ini tadi yang di tempat hidup di dunia. Kalau dalam bahasa kitanya, ini tempat tinggal. Lalu Allah utus kita masuk ke dalam satu tempat. Yang tempat itu sebenarnya bukan kita. Kita harus mengendalikan tempat itu. Tempat itu sebenarnya tempat memenjarakan kita, tempat kita dijajah. Maka kata ulama, inna nafsa la'amaratu bisu', sesungguhnya diri kamu, nafsu kamu itu memerintahkan kamu untuk berbuat buruk. Illa rahimallahu rabbi, kecuali yang diberi rahmat. Apa maknanya kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan? Nafsu itu penjajah. Qalbu itulah sejatinya diri kita. Mampukah kita menundukkan penjajah? Maka bagaimana cara menundukkan penjajah? Satu, berdua, itulah dia berjihad. Pakai apa berjihad? Pakai ilmu. Harus tahu mana yang betul, mana yang salah. Kan tak bisa kita bilang, tak usahlah makan wahai nafsu. Tak bisa, makan keperluannya, tapi makanlah dengan aturan. Hari ini kerana nafsu tak tahu aturan, tak tahu dia makanan halal haram. Bakso dimakannya, dia balik. Apalagi ayam dimakannya, sampai pasir, semen, gerobak, aspal dimakannya Pak. Saking tak tahu dia, pokoknya makan semua. Ada orang makan aspal? Kenapa? Karena nafsu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kemenangan bagi seorang beriman yang pertama, dia menghamba hanya kepada Allah. Yang kedua, dia merdeka dari nafsunya. Nafsu itu apa? Mengajak kita pada yang buruk, mengajak kepada yang baik itu cuma sedikit. Sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, tak banyak. Yang sunat-sunat, yang wajib itu identitas, yang sunat itu kemuliaan, aksesoris lah, menjadi kebanggaan dan kemewahan. Tapi yang larangan itu yang akan menggelincirkan kita. Apa yang diperintahkan nafsu kan dijajah kan? Dijajah. Ayo bohong kata. Ayo berzina, ayo berselingkuh, ayo korupsi, ayo menggibah. Semua yang diajak pada nafsu itu yang buruk, dan yang buruk itu perlu tenaga. Tapi kenapa mudah melakukannya? Misalnya gini, Pak. Saya bilang sama Bu Hajar Sukarelawati, Kak, bikinkan saya bubur ayam. Atau yang kedua, Kak, tak usah bikinkan saya bubur ayam. Kira-kira ibu pilih yang bikin bubur ayam atau tak bikin bubur ayam? Ginilah misalnya suami ibu gini, Dek, masak siang nih, masak enak. Tiba-tiba dia bilang, Dek, tak usah masak. Ibu pilih tak usah masak atau pilih masak? Tak usah masak kan? Artinya apa? Kalau tak usah masak itu kan enak kan? Suka kan? Nah, tak usah masak, tak usah kerjakan, kan santai aja. Tapi kenapa giliran yang dikatakan kepada nafsu, wahai diri, jangan bohong, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan berdusta, jangan ambil hak orang lain, jangan caci maki, jangan mandang dengan syahwat. Kenapa yang jangan itu sulit meninggalkannya? Mana lebih sulit meninggalkan bohong daripada tak berbohong? Payah jawabnya Pak. Mana lebih sulit melihat syahwat dengan melihat tak syahwat? Contohnya gini Bu, nengok bini orang meleleh, menengok bini awak meleleh air mata awak, menengok bini orang meleleh air ludah awak. Gitu kata sesuatu. Itu bapak-bapak itu, namanya bapak-bapak mata keranjang. Ibu-ibu tak ada mata keranjang. Ibu-ibu takkan meleleh dengan orang ganteng. Tidak ada ibu-ibu yang meleleh dengan orang ganteng, tapi meleleh dengan orang dompetnya tebal. Makanya ibu-ibu disebut mata duitan. Ya, bukan ibu-ibu sini yang meleleh lah. Oh, kenapa kira-kira? Cenderung kan kalau bahasa kampung kok mencaliak cenderung padunan ranca, kok selero cenderung padunan nama, kok terkurung yang di luar ya Pak. Tahu kan? Kalau TV nak diante, terkurung nak di luar, kalau makan dia bertambuh, kalau lalu dia berkaruh, kalau mencirik dia lasuah. Kenapa kira-kira? Itulah kecenderungan nafsu. Maka nafsu tadi ini dia memang sukanya yang dilarang. Contoh lagi, apa Pak? Orang selingkuh. Selingkuh itu perlu modal. Perlu modal, perlu dana, perlu sembunyi-sembunyi. Payah selingkuh. Tapi suka orang selingkuh. Berzina gitu juga. Berzina dengan nikah. Nikah kan mudah sebenarnya. Atau tak usah melakukan
perempuan sama perempuan. Bukan baru itu aku kemarin dokter Premier. Berapa orang tangkap Pak? Tak tahu. 20 pasang. Berapa? Ada yang dokter spesialis. Mudah-mudahan tak ada yang di sini. Ada tobat lah. Ada yang dosen, ada yang kapten kapal. Jijik aja Pak. Jantan sama jantan, betina sama betina. Kan tak habis mikir kita tuh. Jangan lakukan. Kan bodoh sama sang suka tidak? Anda usah lakukan itu. Dia tidak usah, itu yang dia suka. Kan bodoh lagi Pak. Bodoh dah Pak. Bukan sekedar bodoh lagi kata Allah, lebih parah daripada binatang. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Sungguh isi neraka itu banyak dari golongan jin dan manusia. Punya hati tapi tak mampu memahami, punya rasa tapi tak punya perasaan, punya mata tapi tak punya penglihatan, nengok tak pandai, mana hak dia, mana hak orang, mana hak, mana batin. Punya telinga tapi tak mampu mendengar. Jangan, dia kerjakan, dia jangan. Kalau kerjakan, ayo kerjakan, tak datang dia, hayalah solat dah. Tapi yang dilarang dia kerjakan. Allah katakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu sama seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Bapak Ibu, apa maknanya kalau kita mau merdeka? Ayo kita bebas dari apa yang dilarang Allah, dari kehendak nafsu itu. Nafsu itu memang ada kita putus. Contohnya kalau menggosip, saya tak ikut dong. Tapi kalau diajak ada cerita sedikit, apa tuh? Tak ceritakan orang tuh, tapi fakta, tak ada aib gitu. Sini lah dulu. Iya, dia klarifikasi pula. Ini bukan aib, ini bukan menceritakan orangnya, ini fakta. Tapi ini ceritakan juga. Tidak ibu, tidak bapak, tidak ustaz, sama aja. Kecuali yang berkesadaran. Iya, itu dia berkesadaran. Bahkan ini kumpul kan ustaz. Pak ustaz ini kumpul, ceritakan ustaz lain. Masuklah satu ustaz. Apa kata ustaz satu tu? Jangan tu jadwalnya banyak, lalu bagi-bagi. Memang dia pilih, dia boleh cerita tu apa? Datang satu ustaz, langsung dia sholat sunat Pak. Sholat sunat tayang ke masjid. Dengar dia cerita tu kan, sampai dia assalamualaikum, lupa dia. Yo memang yo tu sama. Ini ustaz, apalagi tak ustaz. Tapi alhamdulillah tak ustaz Zul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu telinga suka cenderung kepada yang gosip. Ketika bagaimana kita menghindari itu tadi, itulah dia perlu apa? Ilmu. Ini boleh, ini tak boleh. Jadi dasar merdeka pertama iman, dasar merdeka kedua ilmu. Nafsu ini tak bisa tunduk begitu aja. Dia ingin, itulah mau itu harus ada aturan. Mau ada aturan itulah jadikan kepentingan qalbu. Qalbu itu yang hidup kita sebenarnya. Ngapa gitu? Karena yang akan bertemu dengan Allah bukan nafsu. Nafsu Allah habiskan urusannya, tapi yang akan bertemu dengan Allah adalah qalbu. Contoh Allah habis satu ayat dalam surah Al-Fajr ayat 3 ayat terakhir. Kan yang dipanggil nafsu sudah selesai urusannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Sudah patuh. Di saat dia diberi susah, dia pandai bersabar. Di saat dia beri mudah, dia pandai bersyukur. Maka kata Imam Al-Ghazali kan, sungguh tenang hati bersyukur, sungguh lapang hati bersabar. Orang syukur sabar itu takwa. Syukur gunakan semua nikmat untuk taat, sabar tahan aja semua kesulitan kepayahan untuk taat. Ketika itulah disebut mutmainnah. Lalu Allah katakan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan senang. Nafsu sudah habis senangnya. Yang akan kembali itu apa? Qalbu. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 288-89 apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tak ada guna harta, tak ada guna anak, yang datang kepada Allah sajalah yang dengan hati selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tak ada guna harta, anak-anak tak ada lagi guna. Illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang merdeka, hati yang selamat, hati yang menang dari penghambaan kepada makhluk dan dari tekanan nafsu. Qalbu. Apa keinginan qalbu? Taat. Apa makanan qalbu? Zikir, ibadah, la ilaha illallah.
Kira-kira benar nggak kita jawab? Udah merdeka belum? Hah? Merdeka belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau masih diusahakan, insya Allah. Kalau nggak jelas, la haula wala quwata illa billah. Kalau tahiyat-tahiyat, entahlah. Kira-kira mana jawabannya? Semua kalimat itu ada kayak. Insya Allah sudah diusahakan. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. La haula wala quwata illa billah. Entahlah Ustaz, entahlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, tahrir minal makhluk, yang kedua tahrir minan nafsu. Lalu menangkan qalbu. Tak bisa tidak, apa jalannya? Ilmu. Yang ketiga terakhir, hiduplah merdekalah dari semua aturan kecuali aturan Al-Quran dan Sunnah. Merdeka dari semua aturan kecuali aturan Al-Quran dan Sunnah. Kalau gitu harus Al-Quran Sunnah, iya. Contoh, minum ini ada aturannya apa? Ada. Minumannya ada aturan menurut Sunnah, minum tangan kanan atau tangan kiri? Ibu bapak banyak minum tangan kiri atau minum tangan kanan? Iyalah. Kami melakukan penelitian, Pak. Dari 80 orang yang makan siang di rumah makan Kennedy, 80 orang, hanya 30 orang yang minum dengan tangan kanan. Berarti 50 orang yang minum tangan kiri. Kenapa? Alasannya tangannya kotor. Yang makan dua Kennedy, bapak kan tidak. Bapak tangan kanan. Satu. Yang kedua, kami penelitian lagi dengan kawan-kawan, melihat dalam sekali duduk. Minuman yang dibuka pakai tutup, minuman yang pakai tutup, lebih dari 60% menusuk dengan tangan kanan karena memegang tangan kiri mudah saja dia memasukkan minuman itu dengan tangan kiri. Lalu pahala atau dosa atau sia-sia? Sia-sia. Sedikit masuk pada makruh, bahkan masuk tahrim. Kata Nabi, siapa yang makan minum hendaklah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan minum dengan tangan kiri. Siapa makan minum tangan kiri, syaitan membersamai makannya. Jadi 60% orang makan minum masih makan bersama syaitan. Hingga yang menjadi darah, menjadi daging tanpa zikir, malas beribadah, nafsunya lebih kuat daripada ibunya. Yang itu, yang diteliti itu. Kan ibu gak jadi responden. Ya, apalagi yang berkaitan dengan nafsu, beralih misalnya. Kan keinginan itu pesta, keinginan kita tuh. Pesta kan Pak, hampir sederhana Pak, syukuran. Ya kan? Aturan pesta kan ada juga. Apa aturan pesta? Yang mana betul, mana salah, yang mana hak, mana haram kan harus perhatikan. Ini kalau pas nikahnya cara Islam, tapi secara pestanya tak lagi dengan Islam. Apa dia? Banyak pengantin, nih penelitian lagi, 100 pasang pengantin baru yang sholat zuhur hanya 20 pasang. Kecuali ibu-ibu jamaah masjid Amalia. Kemarin waktu pengantin sholat semua kan? Iya lah kok. Ya kan? Kan bersanding cuma sekali. Sholat juga waktu zuhur akan bisa ditarik lagi. Lalu apa kata pengantin? Di jamaah aja lah. Emang pengantin itu mengisi fatwa MUI? Banyak Pak, Anda bilang nanti bedaknya rusak Ustaz. Kenapa tidak selesai sholat dulu baru bersanding? Bersanding itu kan mubah aja hukumnya. Ketemu yang mubah, lalu yang mubah itu dilakukan dengan mubah kan bersanding mubah. Lalu di dalam yang mubah itu ada yang wajib kita kerjakan, lalu kita tinggalkan. Maka yang mubah ini jadi haram. Makanya sebagian ulama menyebut ini, kalau pergi datang ke pesta, kalau pengantin itu tak sholat zuhur, maka hukumnya makruh untuk datang. Apalagi pakai musik-musik tak dalil. Hukumnya makruh. Memenuhi undangan itu wajib, tapi di perkara tempat acara itu Anda melakukan kebatilan, maka untuk hadir itu makruh. Maka kalau kita tengok pengantin sekarang ini banyak yang makruh kita hadir Pak. Bahkan sedang azan itu dia la ilaha illallah astagfirullah. Bapak Ibu artinya kita masih terkungkung oleh aturan yang kita buat sendiri, bukan aturan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah. Minum, makan, beralih. Apa lagi Pak? Banyaklah bisa sebut itu singgung. Lalu bagaimana caranya agar kita merdeka? Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Sunnah ini mengajarkan semua urusan di atas ibadah. Apa caranya? Disertakan Allah. Lalu niatlah karena Allah. Lakukan sesuai syariat. Dan ada tidak? Kencing aja ada aturannya. Kencing, mandi, kendaraan,
menikah, kawin, beranak, menginahirkan, mengakikah, pusunat, semua mandi, pakai baju, pakai kopiah, pakai sendal, pakai celana dalam, semua urusan ada diatur dalam sunnah. Sehingga itulah aturan. Sudah belum Bapak Ibu kita dengan sunnah? Atau sia-sia? Maka untuk kita menang dan merdeka, pelajarilah sunnah. Apa nama kitabnya? Adab dan sunnah keseharian. Apa yang diperlukan ilmu? Maka yang menang itu adalah iman. Yang menang itu amal nafsu ditundukkan dengan kalbunya. Yang menang itu kita hidupnya dengan aturan. Itu disebut dengan manhajul hayah, Al-Quran dan sunnah. Mulai dari bangun tidur Bu ada cara kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada baca doa itu? Ada kan tiap hari? Alhamdulillah. Setelah bangun tidur itu kita duduk kan? Apa sunnahnya pas kita duduk? Mau mengelipakkan mata kita bukan dengan telapak tangan, pakai punggung tangan. Kena tangan kita yang atas kita kemana-mana sedang tidur. Bisa tak ke sini, minta ke sini. Apalagi sebelahnya ayam yang tak kemana-mana tangannya kan? Jadi kalau bangun tidur itu mengelap aja dengan punggung tangan. Setelah itu kemana? Di kamar mandi. Masuk kamar mandi apa? Bisa buang air, bisa mandi. Kaki kanan atau kaki kiri masuk kamar mandi? Ya iyalah kok. Tapi tidak ada yang mau masuk kamar mandi bawa kaki sekaligus kan? Bahaya. Kan artinya membangun kesadaran. Sampai di kamar mandi jangan berlama-lama. Sampai kamar mandi jangan lama-lama Pak. Gosok gigi, buang air. Buang air. Kalau kita ong, maka naikkan kaki kiri kita ke atas. Gitu sunnahnya. Kalau kita pipis, naikkan kaki kiri kita. Kalau kita ongok, naikkan kaki kanan kita. Bertunduklah di atas dua kaki itu. Pernah itu ada ongok gini-gini? Ada ongok. Ini ada ongok nih. Cuma kita kan sekarang udah pakai congkongan. Sebenarnya kalau pipis ini, kalau ongok ini, tangannya di sini. Nah, ini dalam kita ada. Maka kalau kita sudah pakai apa? Pakai ini kan apa nih? WC duduk. Nah, supaya dapat sunnahnya, ibu cari kekekkan agak tinggi sini. Naikkan ini pipis. Akan ada pijat juga. Nah, kalau nak gini kan punggung tuh. Supaya ini dekat. Itu fungsinya. Kalau kita pipis. Kalau kita tentu ini naikkan. Kenapa? Biar ini usus naik, usus ke sini. Pindahkan tadi yang tinggi usus ke kanan. Kalau mau tinggi betul, naikkan kaki ke sini. Itu adab. Ternyata setelah diteliti, kaki kiri kita lebih tinggi. Kita tengok anjing itu kan ngangkat kaki. Anjing itu ngangkat kaki. Kita bilang ngangkat kaki seperti anjing. Ternyata ada kesehatannya di situ. Binatang itu kan naluri Pak, ya kan? Kalau kita tuh ngangkat sebelah, ternyata ini kantong kemih kita terbuka. Jadi bersih semua keluar. Disunahkan. Ketika kaki kanan kita tadi kita bertumpu di kaki kiri, kaki kanan kan terbuka. Ini ya Pak, ini kan? Kaki kiri ya kan? Gini ini. Kan ini dekat, ini kan terbuka. Kan dia turun semua kotoran-kotoran dulu. Kalau yang terbuka sini kan kandung kemihnya terbuka, jadi pipisnya jadi lancar. Kalau kayak gini, nyangkut ya Pak. Maka ada bagusnya WC duduk itu. Apa? Dia sedang mengambil posisi. Maka guru-guru kita kalau WC duduk tadi, yang duduk itu supaya dapat agak gini kita. Coba apa ya? Apa ini kan pada besar? Ini praktek lah sunnah keseharian. Ini kan WC duduk. Kita nggak ada yang tinggi dulu. Kalau saya di rumah ada tuh tempat duduk tuh memang tinggi hari. Tinggi sedikit. Ya kan ini sini. Nanti kalau ngomong sini, kalau pedes kan ya. Tapi kalau tidak ada, cukup ini kan, supaya dia tekan gini. Tapi kalau gini, nanti kalau kita dah selesai itu pasti ada rasa tinggal. Maka sebenarnya betul kok. Jadi posisi kita duduk ini, kalau kita tekan ini kan jongkok kan. Nah itu sunnahnya tuh. Begitu
Suami istri pun ada, ya kan? Masa kita sebut gitu. Saya ada satu kajian. Apakah Bapak Ibu berhubungan badan baca doa? Iya. Apa doanya? Bukan doanya. Bukan badan kan doanya. Bismillahi Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kan gitu. Setelah saya pulang datang WA. Ustaz, tolong kirimkan doa tadi kan? Iya serius. Mau tahu masjidnya? Saya sebut masjidnya, tapi tak saya yang lawannya. Nama masjidnya Masjid Syuhada. Tapi bukan dekat sini. Lalu saya tanya, jadi selama ini gimana? Selama ini Bismillah aja. Untuk ada Bismillah. Artinya apa? Begitulah Islam mengatur. Jadi dalam amalan-amalan harian itu supaya kita apa Pak? Tidak terikat oleh aturan yang lain kecuali dapat pahala. Itulah dia sunnah. Keluar kamar mandi, kenapa kita minta ampun Pak? Ghufranaka Alhamdulillahilladzi ashaba anil azza wa afani. Kenapa kita katakan, weh aku udah bersih? Kenapa tidak gitu? Ngapa ghufranaka? Karena saat di dalam WC kan tempat najis, kita tak bisa berzikir secara lapas, kita tak bisa melakukan apapun. Saat itu kita terlepas dari Allah, terlepas dari Allah yang betul-betul kecuali dalam hati. Maka ketika kita keluarkan, kita udah keluar dari najis, udah dibersihkan, kita katakan ampuni aku ya Allah. Lalu kita katakan segala puji bagimu ya Allah, telah memberikan aku mengeluarkan seluruh kotoran dan memberikan aku kesehatan. Itulah dia alhamdulillah anil azza wa afan. Ada baca tak Pak? Iya lah. Itu baru WC. Lalu apa? Ambil wuduk. Ambil wuduk. Bismillah. Kena di WC. Boleh tak baca Bismillah dalam wuduk? Dalam WC. Secara syariat kita tak boleh berzikir dalam WC dilapaskan kecuali dalam hati. Tapi ada dua kepentingan. Satu, berwuduk itu sunnah melapaskannya. Menjadi sunnah rukun wuduk itu melapaskannya. Bismillah minimal. Nawaitu wuduk dilengkapkan. Lalu satu lagi dilarang. Bertemu yang syariat diperintahkan dengan yang dilarang. Ketika kita mengerjakan perintah bertemu yang dilarangan, maka yang perintah tadi jadi makruh. Kayak undangan tuh Pak. Kita datang undangan, tapi di pesta itu ada maksiat, maka datangnya makruh. Maka membaca bismillah saat berwudu di dalam kamar mandi yang WC tadi, hukum membaca bismillah itu untuk menunaikan wudu kita agar rukunnya sempurna, tapi membacanya itu jadi makruh hukumnya. Lalu bagaimana supaya sunnah? Di dalam hati. Di dalam hati Pak. Bapak Ibu, kalau membacanya itu nggak ada masalah, tapi untuk menunaikan karena kita tak boleh, jadi hukumnya maknanya tak apa-apa tak baca. Apalagi Pak? Makan, minum, ya, banyak, berkendaraan, semua pakai baju. Pakai baju tangan kanan dulu, tangan kiri dulu. Kadang kepala dulu kan. Yang mantap lagi ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini, keluar kamar mandi, langsung habis ambil wudhu, keluar kamar mandi. Kadang-kadang tak pakai dalaman, langsung aja pakai kerudung, wah, langsung pakai mukena, langsung sholat. Nampak malaikat, oh kata dia, semua bergantung di dalam itu. Padahal Allah katakan dalam surat An-Nahl 21 ya, apa kata Allah? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakai pakaian kalian terbaik setiap kalian mau hadir ke tempat sujud. Pakaian paling baik. Ibu ke pasar, bajunya itu, pergi sholat itu juga. Tapi kalau pergi muralek, mantap aja baju itu. Baju muralek ini, baju sholat tak ada yang spesial. Syekh Kadir ya Allah yarham, kalau dia sholat pakai jas, pakai dasi. Dia nanya apa ya Syekh, di mana kenapa kamu pakai pakaian terbaik? Dia bilang aku ingin menghadap yang menciptakan raja dan segala raja, menghadap presiden aja pakai baju terbaik, apalagi menghadap pencipta. Karena ada ayatnya, pakai pakaian terbaik. Apa pakaian terbaik? Menutup aurat, kepantasan dan kewajaran. Ini tidak pergi sholat pakai baju coplos motor putih di belakangnya. Sudah terbolong pula pinggangnya. Ada tak ubah sini? Pakai baju kaos, pinggangnya itu kan keluar. Ketika dia sujud, itu nampak pinggang. Batal tak sama dia? Batal. Itu nampaklah tali pinggang yang di dalam itu tulisannya Sony, apa macam-macam mereka. Pinggang. Coba lah itu pergi salat zuhur, bapak salat zuhur ya. Tengok orang yang pakai baju kaos yang nipis tuh, bajunya tuh keluar pendek. Itu rata-rata ketika dia sujud terbuka pinggang. Kan apalagi kalau pakai lepis. Ini tuh kata gini Pak. Ada terbuka tuh. Itu nampak tulisan tuh. Kalau sekarang mereknya macam-macam, ada Limono, macam-macam merek. Kalau dulu kan Sony, GTman. Apa tuh? Itu dipastikan sholatnya batal. Tapi kita mau kasih tahu ke singkong apa kata Pak?
dia tak berilmu dengan sunnah, banyak. Apalagi dekat masjid pinggir jalan, banyak. Tapi kalau beralim mantap bajunya. Ibu-ibu, nah ibu itu bagus-bagus. Tapi sayangnya kadang-kadang suka kali pakai daster, koyak di sini, koyak di sini. Baju itu tak juga diganti. Bukan ibu sini, ibu yang di sana. Iya tuh bu. Ini sunnah. Maka kalau kita sebut merdeka itu, kita hidup di atas aturan sunnah. Semua minum, makan, semua. Insya Allah setelah ini kita merdeka ya. Apa pentingnya bu? 3 kan? Iman dan ilaha illallah, amal menekan nafsu, yaitu amal menekan nafsu itu 2, solat, zikir. Lalu yang ketiga aturan sunnah. Maka belajarlah dengan ilmu. Kan disebutkan iman, ilmu dan amal, atau iman, ilmu dan amal. Orang beriman menangnya itu atas 3 tungku sejarangan. Kalau di Sumatera Barat 3 suku utara itu nenek mama, cerdik pandai, alim ulama. Kalau pada diri kita 3 tungku besar itu iman, ilmu dan amal. Pegang ini pasti merdeka. Apa merdekanya? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Thank you for your attention. If you have question please, if no question we can close the session. Itu bahasa Bangkinang di Amerika Serikat. Sampai sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kasih ijazah. Agar kita menang merdeka dari hubungan nafsu, Nabi berdoa setiap hari. Ada doanya. Nafsu itu apa Pak? Malas. Apa nafsu itu Pak? Lemak. Apa nafsu itu? Sedih, emosi. Apa lagi nafsu itu? Bakhil, pelit, rakus. Apa lagi yang paling kita takut? Dikuasai orang. Seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku hidup sulit hidup aku ditimpa kemiskinan, aku diikat utang, aku dijerat orang. Kata Nabi, mau tak aku kasih amalan? Mau tak? Bacalah oleh itu setiap pagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Apa tu? Nah, macam mana pula mau menang dari nafsu? Nah, yuk kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Bisa tak? Ya Allah, aku berlindung dari malas dan lemah, lemah dan malas. Ya Allah, aku berlindung dari rasa takut dan sedih, gundah gulana, risau, marah, sebagainya. Ya Allah, aku berlindung dari bakhil dan kikir. Ya Allah, aku berlindung dari jeratan, kungkungan manusia yang mengikat, termasuk dari jeratan utang. Sahabatku mengamalkan itu, dia katakan, Rasulullah, utangku sudah lunas. Tapi jangan baca doa aja, mesti usaha juga untuk bayar utang. Yang kedua, doanya, emosi kita ini sulit dikendalikan. Karena emosi itu adalah setan. Dia adalah api dalam teknik mutasawuf. Api yang ada pada diri kita mesti dipadamkan dengan air. Airnya itu adalah istighfar. Maka Nabi pun berdoa. Padahal Nabi itu tak pernah marah. Marah pun sebentar itu menilai. Tetap aja berdoa. Apalagi kita yang suka pemarahan. Apa doa yang baik? Allahumma ghfirli zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Ini doa agar kita merdeka. Jangan mudah marah, jauh dari setan, dihapuskan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan setan dalam kehidupan. Allahumma ghfirli zambi, ampuni dosa-dosaku. Wa azhib ghaiza qalbi, jauhkan marah dari hatiku, pergikan ya Allah. Wa ajirni minas syaitani, ya Allah, lindungi aku dari gangguan setan. Dapat doa dua nih Pak. Jadi inti ngaji kita ini ngapal doa sebenarnya. Merdeka dengan 3, tauhid, ilmu, amal. Lalu mohon kepada Allah perlindungan dari segala yang membuat kita tidak merdeka, yaitu nafsu dan aturan dan orang lain. Kita ulangi doanya boleh? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali,
a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Kan sengaja lagu-lagu bisa itu kan? Yang terakhir doanya lagu-lagu lagi. Allahumma ighfir li zambi wa azhid ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. 1, 2, 3. Allahumma. Jadilah. Mohon maaf segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Nanti saya screenshot, saya kirimkan sama Pak Haji Muslim, saya Pak Irham, sama Bu Sukarlawati, kirimkan ke grup masjid kita, grup jemaah kita. Nanti yang sudah hafal kita ujian semester, yang lulus kita kasih gelar LCMA, lulusan ceramah Masjid Amaliyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa azhib ghaiza fi qulubina wa ajirna minas syaitani ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa a'udzubika min Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna syakura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar, hamba yang senantiasa menyerahkan urusan kepada-Mu ya Allah. Kuatkan tawakal kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jadikan kami menang di atas dunia ini, beramal di atas kesadaran, beramal dengan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran dan Sunnah, beramal hanya di bawah, hanya semata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, atas iman la ilaha illallah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Jangan biarkan kami terkungkung oleh nafsu kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah wa qudratika. Allahumma ihtim a'malana wa ajalna bi husnil khatimah. Inda ajalina bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi